Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Anggraini dari Fakultas Hukum semester 3 pagi dengan nomor pokok mahasiswa 2274201001666. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Islam yang berjudul Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan mengenai definisi pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Jadi, pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk diperbincangkan dan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam kalangan masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, pernikahan yang dilakukan di usia yang sangat belia dianggap sebagai suatu yang tabu karena dipandang memberi efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Akan tetapi, pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah yang mayoritas kesadaran pendidikannya masih relatif rendah. Selanjutnya ada faktor umum penyebab terjadinya pernikahan dini. Yang pertama ada keadaan ekonomi. Umumnya pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka menganggap dengan menikahkan salah satu anak perempuannya dengan usia yang masih sangat belia dapat meringankan beban orang tua, khususnya dari segi ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan yang rendah. Jadi, baik dari orang tua ataupun si anak yang mau menikah, bahkan masyarakat memiliki pendidikan yang relatif rendah. Terutama di berbagai daerah tertentu, perempuan ini tidak perlu berpendidikan terlalu tinggi karena tugasnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Yang ketiga ada tradisi dan budaya. Sebagian kalangan masyarakat tertentu, tidak sedikit orang tua yang beranggapan atau takut anaknya akan menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki. Hal inilah yang menjadi faktor umum terjadinya pernikahan dini, terutama untuk orang tua yang memiliki anak perempuan agar untuk segera dinikahkan. Dan yang terakhir ada pengaruh internet. Gencarnya media sosial saat ini, khususnya internet, yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan tidak senonoh dan tidak layak untuk dipertontonkan secara umum menyebabkan para remaja terpengaruh dan akhirnya meniru adegan tersebut seperti berciuman atau bahkan berhubungan seksual. Hal tersebut tentunya mendorong para remaja untuk segera menikah atau bahkan apabila sampai terjadi hamil di luar nikah. Tentunya juga akan terjadi sebuah pernikahan yang tidak memandang meskipun sangat belia usianya. Selanjutnya ada dampak pernikahan dini. Yang pertama, melanggar hak anak. Kenapa melanggar hak anak? Karena pernikahan dini dengan alasan apapun ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Anak-anak yang seharusnya menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar, malah mereka harus sudah menikah. Yang kedua ada dampak biologis dan psikologis. Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil balik masih berada pada proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Sedangkan secara psikologis, anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial dari pernikahan dini berdampak pada masalah sosial seperti masalah perekonomian yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah hukum pernikahan dini dalam Islam. Merujuk pada kompilasi hukum Islam atau KHI, pasal 4 KHI menerangkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk batas usia minimal menikah dalam KHI diatur dalam pasal 15 KHI
yang menyatakan perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur-umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bila calon pasangan belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, pernikahan dini menurut hukum Islam yakni KHI diperbolehkan selama mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan yang terakhir, kesiapan menikah sendiri dalam tinjauan Islam terdiri dari yang pertama ada kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah seperti khitbah atau melamar, pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, dan rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukan atau yang akan dilakukannya. Yang kedua ada kesiapan harta atau materi. Yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak. Dan yang ketiga ada kesiapan fisik atau kesehatan. Kesiapan fisik atau kesehatan bagi laki-laki yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Sedangkan untuk perempuan harus sudah siap secara fisik dan kesehatan karena banyak perempuan yang sudah balik namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Baiklah, demikian penjelasan dari materi pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.